Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Efek Pengkondisian Terak pada Kinerja Korosi Tan Api MGOC. Perkenalkan, nama saya Bob Regan dengan NPM 333420083 dari jurusan Teknik Metalurgi, mata kuliah Bata Tan Api dan Terak. Outline yang saya bawakan ada 3, yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, yang ketiga penutup. Pendahuluan ada 2 cakupan materi, yang pertama latar belakang dan tujuan, yang kedua pembahasan ada perhitungan termodinamika dan keseimbangan massa, yang kedua sifat fisik dan termomekanis dari refraktori MGOC, yang ketiga perilaku korosi dan analisis mikrostruktur, dan yang ketiga penutup kesimpulan. Pendahuluan, terak merupakan komponen penting dalam operasi pembuatan besi dan baja karena kontak dekat dengan logam, refraktori, dan atmosfer tungku. Larutan padat yang terdiri dari oksida, logam cair, dan fluorida. Selanjutnya pemurnian sendok atau ladle refining. Pemurnian sendok yaitu untuk mengirimkan baja cair homogen ke kastor atau stasiun ingot pada suhu, waktu, dan mencapai spesifikasi kimia yang tepat. Biasanya ini hanya dicapai ketika terak dikondisikan dan dioptimalkan. Terak yang sesuai dapat didefinisikan sebagai cairan yang menyajikan viskositas yang cukup pada suhu tinggi untuk memungkinkan interaksi terak logam yang diperlukan, tetapi tidak terlalu cair untuk lapisan tahan api. Selanjutnya tujuan. Yang pertama mengetahui tentang terak, yang kedua mengetahui tentang pemurnian sendok, yang ketiga mengetahui perhitungan termodinamika dan keseimbangan kimia, yang keempat mengetahui sifat fisik dan termomekanis dari refraktori MgOC, yang kelima mengetahui perilaku korosi dan analisis mikrostruktur. Pembahasan yang pertama, perhitungan termodinamika dan keseimbangan massa. Gambar 1 menunjukkan evaluasi fase yang diprediksi oleh simulasi termodinamika setelah kontak terak industri dan refraktori MgOC pada suhu 1600 derajat Celcius. Langkah perhitungan pertama yang disajikan dalam grafik ini menunjukkan reaksi awal antara cairan cair dan komponen refraktori. Karena perbedaan kimia, komposisi terak dan refraktori MgOC, dan kebasaan yang rendah, diharapkan MgO harus mudah larut ke dalam cairan pada suhu tinggi. Perilaku seperti itu dicapai terutama untuk slag Y dan Z, yang mana dengan B3 kurang dari 1 dan SiO yang lebih tinggi, seperti yang diamati dalam gambar 1B dan 1C. Larutan MgO menghasilkan peningkatan kandungan cairan yang nyata pada langkah perhitungan pertama. Mengingat jumlah terak awal adalah 50% berat, namun demikian transformasi untuk kedua sistem yang dievaluasi refraktori terak Y dan refraktori terak Z tampaknya hanya terjadi pada kontak pertama antara cairan dan padat karena dari langkah perhitungan kedua hingga ke-6 tidak ada perubahan signifikan yang terdeteksi pada cairan dan kandungan MgO. Selanjutnya, sifat fisik dan termomekanis dari refraktori MgOC. Untuk menyelidiki pengaruh kualitas bahan baku ini dalam sifat tahan api, beberapa pengujian mekanis pada ruang dan suhu tinggi, porositas nyata, dan pengukuran kejutan termal dilakukan dengan menggunakan sampel yang diperoleh setelah pengawetan 200 derajat Celcius per 6 jam dan penembakan 1400 derajat Celcius per 5 jam di bawah atmosfer reduksi. Di bawah ini merupakan percobaan pada tabel 1. Seperti yang ditunjukkan dalam literatur, transformasi kimia pengikat berbasis karbon, pitch, dan resin organik dapat secara langsung mempengaruhi sifat tahan api. Dengan ikatan karbon baru terbentuk pada perlakuan pemanasan pertama, namun demikian ketika membandingkan kekuatan mekanik panas dan hasil kejut termal dari sampel A1 dan A2 pada tabel 1, tidak ada perbedaan statistik yang diidentifikasi antara nilai-nilai yang dicapai. Selain itu, terlepas dari hasil karbon karena pitch dan pengikat resin fenolik, porositas nyata dari kedua bahan yang dievaluasi meningkat setelah perlakuan pembakaran pada 1400 derajat Celcius, yang seharusnya terkait dengan pelepasan spesies yang mengandung karbon volatil yang dihasilkan pada suhu tinggi.
Kemudian perilaku korosi dan analisis microstructure. Uji korosi statis atau uji secangkir dan dinamis atau tungku induksi dilakukan pada 1400 derajat Celcius dan 1600 derajat Celcius masing-masing dari area penetrasi terak dan tingkat kausan sampel. Ditunjukkan pada gambar 2, cup test korosi menyajikan kelemahan yang terkait dengan prosedur statis, yaitu tidak ada gradien suhu, saturasi cepat komposisi terak dengan produk reaksi, dan tidak ada aliran terak. Namun demikian, ini sederhana karena banyak sampel dapat dianalisis dalam waktu singkat dan hasilnya dapat dikorelasikan lebih baik dengan perhitungan termodinamika. Selanjutnya, berdasarkan hasil korosi statis pada gambar 2A, manfaat dari pengkondisian terak untuk menginduksi kompabilitas yang lebih baik antara cairan cair dan tahan api, terutama terdeteksi pada sampel A1, dengan meningkatkan hampir 34% dari ketahanan korosi tahan api ketika pengukuran dilakukan dengan terak. Di sisi lain, sampel A2 terdiri dari sumber MgO dengan kemurnian lebih tinggi, menunjukkan perilaku korosi yang serupa dalam kontak dengan kedua terak yang dievaluasi, dan area infiltrasi cairan kira-kira 2 kali lebih rendah daripada yang dihitung untuk A1 refraktori. Beberapa sirkulasi logam dan terak diamati dalam uji tungku induksi. Selain itu, gradien suhu dapat dibentuk dan korosi yang lebih tinggi biasanya terjadi pada garis lelehan atau terak. Karena fitur ini, beberapa penulis menyatakan bahwa hasil uji korosi tersebut dapat mensimulasikan kausan refraktori dengan lebih baik dalam tungku sendok praktis. Sampel yang bersentuhan dengan terak yang dikondisikan baja menunjukkan tingkat korosi yang lebih rendah pada gambar 2B. Dan dalam hal ini, penggunaan sumber MgO yang berbeda dalam komposisi tahan api tampaknya tidak relevan dengan tingkat keausan bahan tersebut, seperti pada sampel A1 dan A2 menunjukkan keausan yang sama setelah interaksi dengan terakia yang dikondisikan. Yang terakhir, kesimpulan dapat disimpulkan bahwa termodinamika dan perhitungan raca massa yaitu alat yang digunakan dalam evaluasi kompatibilitas terak refraktori dan untuk memprediksi transformasi massa pada suhu tinggi. Perubahan komposisi kimia terak untuk mencapai cairan jenuh MgO dan CaO dapat menghambat terak ketika membandingkan perilaku korosi dari 2 MgOC yang mengandung sumber magnesium yang berbeda. Terbukti bahwa pengkondisian lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan korosi refraktori daripada penggunaan bahan baku berkualitas tinggi atau kemurnian lebih tinggi. Namun demikian, harus ditunjukkan bahwa tingkat keausan batu bata tahan api yang mengandung sumber MgO yang lebih kasar dan berkualitas lebih tinggi masih lebih sedikit baik. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.